Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 28 Juni 2021, tepatnya hari Senin jam 7 pagi, saya melakukan perjalanan touring dari Kerawang menuju 0 km Aceh. Nah, di sini juga saya membawa visi misi. Yang pertama, untuk menjalin hubungan kembali silaturahmi. Yang kedua, rungsing gaskeun. Nah, misi pertama saya sekarang dari Kerawang akan menuju Cikande untuk menemui ibu angkat saya yang udah kurang lebih 10 tahun gak ketemu ya, dan lost kontak. Yang kedua, saya dari Cikande saya akan pergi ke Damasraya yang berada di Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang untuk menemui nenek angkat saya yang udah 20 tahun kurang gak ketemu dan lost kontak juga ya, karena kan dulu kayak handphone atau ini masih gak ada ya, masih jarang. Nah, ini juga saya dapat kontaknya itu dari Facebook. Nah, disitulah mulai chat dan video call. Nah, mumpung saya lagi ngangkur juga, saya putuskan untuk berangkat ke Sumatera. Nah, tadinya juga saya berangkat itu mau berdua bersama teman ya. Nah, kan teman juga kan sama-sama nganggur. Tapi seminggu menuju keberangkatan, dua minggu menuju keberangkatan, alhamdulillah teman udah dapat kerja ya. Jadi ya mau gimana lagi, terpaksa saya harus berangkat sendiri dan hanya ditemani dengan motor saja. Nah, mumpung lagi di Sumatera juga, saya putuskan untuk pergi ke 0 km Aceh yang berada di Pulau W. Nah, terus ikuti sajalah cerita perjalanan menuju 0 km Aceh bersama Adventure Zoom. Nah, ini ya rute yang akan saya lalui. Ini juga rute akan memutari Pulau Sumatera dan membentuk angka 8 atau angka tak terhingga gitu ya. Nah, untuk misi kedua ya, rungsing gaskeun, saya akan sambil explore ya, sedikit-sedikit ya, nggak terlalu dieksplor semuanya ya. Yang pertama, tujuan awal kan dari Kerawang menuju Cikande. Nah, di Cikande itu saya akan nginep 1 hari dan besoknya langsung berangkat ke Sumatera, nyebrang. Nah, di Sumatera saya akan nginep dulu di Kalianda ya, nyari pantai gitu buat ngecamp. Nah, habis di Kalianda saya akan pergi ke Palembang. Nah, habis dari Palembang juga saya akan pergi ke Jambi. Nah, itu kan saya lewat lintas timur. Nah, habis dari Jambi itu saya bakal langsung ke Damasraya. Dari lintas timur saya langsung pergi ke lintas tengah. Habis dari lintas tengah saya akan pergi ke Bukit Tinggi di lintas barat, terus ke Sibolga, ke sana lagi sampai ke Aceh. Nah, pulang dari Aceh saya akan pergi ke Medan. Nah, dari Medan juga terus sampai ke Pekanbaru.
Nah itu kan lewat lintas timur juga kan. Nah pulangnya terus langsung saya tembusin ke Padang di lintas barat ya, itu melewati Kelok 9 juga. Nah dari Padang juga terus langsung saya akan tembusin ke Bengkulu lintas barat. Nah habis dari situ ya udah saya tinggal nyebrang lagi sampai ke rumah. Nah itu rencana yang akan saya kerjakan ya dalam perjalanan. Semoga lancar dan semoga gak ada kendala. Sebelum memulai perjalanan juga, teman-teman sama saudara gak ada yang percaya ya saya akan pergi ke Sumatera sendiri. Nah di situ pada teman-teman juga pada ngelarang gitu, kalau bisa jangan sendiri, lebih baik berdua, minimal berdua lah, jangan sampai sendiri ya. Tapi ya gak ada teman juga yang bisa diajak itu, pada sibuk-sibuk juga. Ya udah nekat aja untuk reading sendiri karena udah biasa juga ya reading sendirian mana-mana juga, kecuali kalau bareng ramean itu ya paling ke tempat-tempat yang deket gitu, yang 1 atau 2 hari nyampe, 1 hari nyampe terus 1 harinya juga pulang, jadi hanya membutuhkan waktu sekitar 2 harian gitu. Nah ini kan saya kan dari Kerawang menuju Sumatera kan, menuju Aceh itu estimasi saya sekitar sebulan kurang ya, karena perjalanan santai dan saya juga kan mempunyai visi misi silaturahmi gitu. Jadi akan memakan waktu yang sangat lama juga. Sedangkan kan kalau berkelompok itu kan dia ngejar target juga, ngejar waktu. Nah jadi gak bakalan bisa mampir ke sini ke situ dulu. Nah kan sedangkan kalau sendiri kan ya sesuka kita kan, berhenti kapan, di mana, terus apa mau jalan atau mau ngeres dulu gitu. Nah ya udah saya putuskan buat reading sendiri. Tadi sebelum berangkat teman saya juga ngabarin, jadi untuk nyimpang nggak. Jadi untuk sekarang saya akan pergi ke Jakarta, sekalian mampir dan sekalian lewat juga untuk bertemu dengan teman masa SMP. Peralatan yang saya bawa untuk pergi ke Sumatera atau explore itu triple box dan 1 dry bag, diantaranya berisikan peralatan camping seperti sleeping bag, bantal, matras, footprint, flysheet, pasak dan tali,
terus kompor, alat makan, terus stok bako ya buat ngerokok, terus peralatan pertali-talian lah, terus perkuncian saya bawa juga meskipun nggak komplit. Terus ini perkabelan juga saya bawa ya, takutnya ada kabel yang putus atau kabel yang nggak udah koslet gitu atau udah jelek. Terus saya juga membawa chain loop juga ya, karena kan perjalanan kan panjang, terus perjalanan ekstrim ya, jadi setiap 400 km saya semprotin, jadi biar nggak gampang putus juga rantainya, biar aman dan tahan lah. Kalau bisa nggak perlu ganti-ganti lagi lah sampai pulang ke Kerawang tuh. Terus yang box paling atas yang tengah itu saya isikan dengan peralatan dengan baju ya, celana saya bawa 4, terus baju saya bawa 7, dan kolor ya, celana pendek saya bawa 4 juga, dan bawa kayak sendal juga saya bawa. Terus peralatan sholat, peralatan mandi, udah itu aja. Safety gear yang saya pakai juga diantara lain sarung tangan, jaket, terus rompi, helm juga saya lengkapi dengan action cam ya untuk dokumentasi gitu. Terus saya juga pakai intercom ya untuk mendengarkan Google Map ya, karena kan saya perjalanan itu nggak tahu jalan gitu ya, jadi ya saya hanya mengandalkan dengan Google Map saja. Terus intercom juga untuk mendengarkan musik ya, biar nggak ngantuk di jalan. Terus saya juga bawa tank bag untuk barang-barang yang kecil, barang-barang kecil lah, minimalis yang saya bawa. Terus saya juga bawa body protector. Terus saya bawa baton stick ya, buat jaga-jaga, buat jaga diri lah. Saya juga ya seringkali melihat map lagi ya, karena di setiap pengkolan, pertigaan atau perjalanan jalan untuk mengecek Google Map juga, karena kadang suka salah juga ya, seperti halnya ini saya mengalami salah jalan itu ya, jadi harus muter balik lagi dan lumayan membutuhkan waktu dan tenaga juga, ditambah bensin juga gitu ya. Dikarenakan tadi saya salah jalan ya, yang harusnya ke kanan tapi saya malah lurus, sehingga saya harus terus ke depan sambil mencari tempat untuk bisa putar arah atau putar balik. Nah, di sini saya melanjutkan untuk perjalanan menuju jalan yang tadi ya, dengan mengikuti arahan dari Mbak Google. Sekarang saya sedang berada di Jakarta ya. Nah, di sini saya akan mampir dulu sebentar ke rumah teman yang kebetulan lagi bekerja di Jakarta. Nah, ini teman waktu masa sekolah SMP dulu di Garut. Di
Ini juga di Jakarta juga lumayan, udah biasa sih macet-macetan di Jakarta mah ya. Karawang juga sama, apalagi waktu jam-jam berangkat kerja, jam pagi atau sore, wah macetnya. Ditambah panas juga. Nah ini juga kan saya sampai Jakarta itu sekitar pukul 10. Nah di sini udah cuaca udah lumayan panas juga. Rumi, baru panas ya anjing tadi. Jalan aja yang di lampu merah anjing nyebret pisan panas. Baru mana tuh? Di sini saya istirahat dulu sebentar ya untuk mendinginkan motor, dan saya juga di sini mencari sarapan ya, karena tadi pagi saya belum makan apa-apa ya, jadi perut dalam keadaan kosong. Nah, di sini juga saya akan melanjutkan perjalanan ke rumah ibu angkat saya yang berada di Cikande. Ya, Nonya. Ya. Siap. Ya. Salam. Ya. Assalamualaikum. Setelah beberapa jam perjalanan, saya sampai di daerah Tangerang ya, mau ke arah Serang. Kadang Google Map juga sering membuat bikin pusing juga gitu ya. Nah ini saya beberapa kali ngecek map lagi ya, takut salah gitu ya. Nah di sini saya diarahin ke jalan sempit gitu, ke jalan jalan kampung lah namanya. Nah di sini cuma bisa cukup 2 motor ya, makanya saya ragu apakah benar jalannya ke sini gitu ya. Tapi ya udahlah, ikutin Google Map aja gitu. Tapi ya ragu, tapi gimana, emang nggak tahu jalan juga ya, hanya mengandalkan Google Map. Nah inilah salah satu kejadian unik ya yang saya alami, dan udah beberapa kali sih saya alami. Ya kadang suka dibawa putar-putar juga sih sama Mbak Google ini. Kadang suka nggak tahu lah, lagi menstruasi kali ya gitu ya, jadi dibikin putar-putar gitu, atau ya dibikin jalan alternatif atau gimana ya, nggak tahu lah, atau jalan pintas, jalan tikus gitu. Tapi ya kadang ya biasanya ya kan sering ke jalan gede gitu. Nah ini mah beda, ke jalan kecil ya, jadi saya juga bingung percaya apa enggak gitu ya. Ya karena gak tahu ya udah percaya aja. Akhirnya saya sampai di Cikande Serang sekitar pukul 2 siang. Nah di sini rencananya saya akan menginap dulu ya di rumah ibu angkat saya yang udah 10 tahun kurang nggak ketemu dan lost kontak gitu, semenjak ya sudah ditinggalin ayah saya ya, meninggal pada tahun 2012-an. Terus saya akan melakukan perjalanan menuju Pulau Sumatera itu
di esok harinya, di besok pagi. Pagi-pagi saya akan langsung berangkat menuju Pulau Sumatera.